Halo pemirsa TVRI, salam bangga buatan Indonesia. Senang sekali kami kembali hadir menjumpai Anda untuk menyajikan informasi, keragaman, dan keindahan kriya dan wastra buatan anak bangsa. Di antaranya mengenai keindahan songket Palembang yang mempesona dan lukisan keren dari ampas kopi. Ada juga nih kisah penenun dalam menjaga dan merawat asa pelestarian songket dan juga komitmen BUMN untuk memajukan UMKM. Bersama saya, Andi Ikhwan. Dan saya, Andin Wijaya. Inilah Bangga Buatan Indonesia. Mengawali episode kali ini, kami akan mengajak pemirsa untuk melihat keindahan warisan budaya dari Palembang, Sumatera Selatan. Nah, nih Andin, kalau Kenapa? ingat Palembang, ingat apa yuk? Pempek Palembang dan duku. Tapi kok makanan semua ya? Tapi enak. Tapi enak. Aku juga ingat nih, di Palembang itu ada songket Palembang. Betul sekali, songket Palembang dikenal indah dan mewah dan juga memiliki kualitas yang sangat baik. Bahkan, songket Palembang ini dijuluki sebagai ratu segala kain loh. Wow, langsung saja kali ya, daripada penasaran, ini dia pesona songket Palembang. Kota Palembang di Provinsi Sumatera Selatan memiliki sejarah panjang sejak masa kejayaan Kerajaan Sriwijaya yang meninggalkan banyak warisan budaya tak ternilai. Salah satunya adalah songket. Kain songket Palembang dinilai sebagai salah satu songket terbaik di Indonesia karena kualitas dan keindahannya. Kerap dijuluki sebagai ratu dari segala kain, songket Palembang terbilang mewah karena memerlukan sejumlah emas asli untuk dijadikan benang emas yang kemudian ditenun dengan tangan hingga menjadi kain yang cantik dan mempesona. Harganya pun bisa mencapai jutaan rupiah. Semakin rumit motif yang ditenun, itu semakin mahal. Dan juga semakin benang emas yang dipakainya semakin lama, itu juga songketnya semakin mahal. Gitu. Seperti motif limar itu dia lebih susah dan lebih mahal karena dia memiliki motif seperti dilukis. Di masa lalu, kain songket merupakan pakaian bangsawan yang disesuaikan dengan kedudukannya. Songket juga kerap dijadikan hadiah antar kerajaan untuk mempererat kekerabatan. Songket kerap digunakan dalam upacara adat mulai dari kelahiran, pernikahan, hingga kematian. Songket Palembang memiliki beragam jenis yang dibedakan dari motif dan warna benangnya. Ada songket lepus, merupakan songket yang hampir ditutupi oleh motif anyaman dengan benang emas berkualitas tinggi. Songket lepus memiliki 3 jenis yang dibedakan oleh motif dan benang yang digunakan, yaitu lepus berekam, lepus berantai, dan lepus penuh. Yang biasanya dibeli konsumen itu motif lepus. Lepus itu motifnya artinya motif penuh, ya. Seperti yang saya pakai nih, ini lepus tapi dia ada limar. Ya, jadi dia dipanggilnya limar 3 negeri. Tapi dia motifnya lepus itu penuh. Jadi semua songket yang motifnya penuh seperti ini dikatakan lepus. Nah, itu jenisnya. Kalau motifnya ini namanya motif bintang berantai. Itu. Kalau untuk motif sendiri, songket Palembang ini kurang lebih ada 32 jenis motif yang berbeda-beda. Dan itu semua memiliki arti. Jadi kalau zaman dulu tuh nggak sembarang orang makainya. Karena ada kasta-kastanya dulu. Kalau sekarang sudah umum boleh. Ada pula jenis songket tawur, memiliki motif yang menyebar dan berbentuk kecil. Ada 3 jenis, yaitu songket tawur lintang, tawur nampan perak, dan songket tawur tampak magis. Selain songket lepus dan tawur, juga ada songket tretes dan bungo pacik.
Pembuatannya memerlukan waktu yang cukup lama, bisa mencapai 3 bulan lamanya. Untuk pembuatan kain songket itu bisa memakan waktu sampai dengan 3 bulan. Karena dalam membuat kain songket itu dibutuhkan kesabaran. Kita tidak bisa menyuruh penenun itu untuk seminggu jadi, 2 minggu jadi, kita tidak bisa. Jadi harus butuh kesabaran karena yang dia tenun ini adalah barang yang sangat-sangat presisi sekali itu. Mudah putus benangnya, terus sangat-sangat kecil, sangat-sangat pokoknya presisi sekali. Jadi kita tidak bisa buat songket itu dengan cepat. Pesona kain songket Palembang memang diakui bahkan hingga ke mancanegara. Saat ini kain songket sudah dikaryakan ke berbagai produk, tidak hanya sebatas kain. Ada yang dikreasikan menjadi beragam desain busana, cenderamata, bahkan kerajinan tangan. Bagaimana pemirsa? Indah ya kain songket dari Palembang. Nah, agar pesona dan keindahan dari kain songket tetap terjaga, harus dijaga dan dirawat dengan baik. Berikut tipsnya untuk Anda. Kria dan wastra lainnya akan kami hadirkan untuk Anda usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami di Bangga Buatan Indonesia. Pemirsa, di setiap episode Bangga Buatan Indonesia, kami selalu menghadirkan kisah-kisah inspiratif dari para pelaku usaha dan juga insan kreatif yang ada di tanah air. Nah, kali ini kira-kira ada siapa ya, Andit? Kali ini kisah inspiratif datang dari seorang pegiat dan pelestari songket Palembang. Tidak sekedar memproduksi songket dan memasarkannya, ia bahkan mendirikan museum songket untuk mengedukasi masyarakat tentang songket. Sangat luar biasa dan inspiratif. Jadi selain mengedukasi, tentunya diharapkan generasi muda bisa tetap mengenal dan mencintai songket sebagai warisan budaya leluhur. Ini dia liputan selengkapnya. Keindahan kain tradisional Indonesia telah diakui bahkan hingga ke mancanegara, termasuk songket Palembang. Satu nama yang cukup dikenal di Palembang yaitu Zainal Songket. Mengawali dari usaha turun-temurun keluarga, sang pemilik Zainal Arifin membawa kain songket semakin dikenal luas. Memiliki ciri khas tersendiri baik dari motif, tingkat kerumitan, hingga kualitas bahan. Tak heran pembelinya datang dari berbagai kalangan, bahkan hingga pejabat dan selebriti di tanah air. Setelah lebih dari 30 tahun mengelola bisnis kain songket, Zainal Arifin kini mulai dibantu sang anak yaitu Ki Agus Muhammad Imron dalam mengelola dan mengembangkan Zainal Songket. Pertama kali itu usaha dari ibunya Pak Zainal atau nenek, itu Cik Ipah pertama kali. Beliau yang mencetus pertama kali pengrajin songket di Palembang ini. Kemudian pada tahun 1980-an itu dibawa oleh Pak Zainal ke Jakarta, songket ini diperkenalkan di Jakarta. Nah, Zainal Songket itu sendiri berdiri tahun 1989.
Itu karena namanya dari keinginan konsumen. Karena manggil songket, dulu kan namanya songket CIPA. Akhirnya karena orang taunya yang jual songket itu Pak Jenal, akhirnya namanya diganti jadi Zainal Songket, sampailah sekarang tetap Zainal Songket. Yaitu kita menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, ya, seperti benar-benar yang benang sutra, ya, benang emasnya juga benang emas yang berkualitas. Terus mulai dari ukurannya juga kita quality controlnya kita ketat. Mulai dari segi pembuatannya juga kita ketat. Jadi tidak asal pembuatan yang asal cepat, tidak. Kita pembuatannya memang lama, tapi mendapatkan kualitas yang bagus. Di galerinya di Kota Palembang, Sumatera Selatan, Zainal Songket tidak hanya menyajikan songket-songket produksi terbaru yang indah. Ada juga museum yang menyimpan kain-kain songket berusia ratusan tahun. Selain songket, museum tersebut juga memamerkan berbagai macam benda peninggalan adat Palembang tempo dulu. Keberadaan museum itu merupakan upaya Zainal untuk melestarikan budaya dan edukasi sejarah. Museum pribadi yang kita punya itu museum yang memang songketnya turun-temurun. Jadi yang dari buyutnya Pak Jenal memang kita yang simpan, sampai nanti selanjutnya kita yang simpan itu. Jadi kita simpan songket itu di museum biar masyarakat Palembang ini tahu bahwa songket itu punya nilai sejarah, bahwa kita tuh ada sejarahnya. Songket itu asal-usulnya seperti apa, benangnya seperti apa itu ada. Dan itu juga di museum itu kita mengedukasi bahwa songket itu berbagai macam motif. Sejumlah penghargaan pernah diraih Zainal Songket. Bahkan pada tahun 2008 lalu, Ibu Negara Amerika Serikat Laura Bush memberikan penghargaan kepada Zainal Arifin atas kegigihannya melestarikan songket Palembang. Zainal dapat penghargaan dari Lafayette di Prancis sama dari White House, dari Gedung Putih. Itu pengalaman yang berkesan banget buat kita ya, karena songket bisa dibawa sampai ke Prancis, sampai ke Amerika sana, bahkan masuk ke White House, itu luar biasa. Generasi kedepannya itu lupa dengan songket, lupa dengan kebudayaan kita kan. Suatu saat pengen ada hari songket apa ya, seperti itu kan. Jangan sampai songket ini nanti dilupakan. Songket Palembang merupakan bagian dari warisan budaya tak benda Indonesia. Zainal Songket terus berupaya merawat asa dan harapan agar songket terus lestari dan dicintai serta tidak tergerus oleh zaman. Nah, itu tadi upaya pelaku usaha dan pegiat songket untuk melestarikan dan merawat asa serta harapan penenun songket. Pembuatannya memang sulit dan kebanyakan masih menggunakan alat tenun tradisional. Kira-kira apa saja alat tenun yang digunakan para penenun di Indonesia? Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, informasi yang tak kalah menarik lainnya akan hadir sesaat lagi. Bangga Buatan Indonesia segera kembali. Menikmati secangkir kopi di pagi dan sore hari sudah menjadi tren gaya hidup di kalangan anak muda. Kira-kira Andi suka ngopi nggak sih? Suka dong Andin, karena menurut saya nih ya, mengawali hari tanpa minum secangkir kopi sepertinya ada yang kurang lengkap Andin. Betul, ngomong-ngomong soal kopi ada yang unik nih. Di tangan kreatif anak muda yang satu ini, bubuk sisa kopi atau yang biasa kita sebut ampas kopi bisa menjadi lukisan sketsa wajah. Sangat kreatif, karena ampas kopi yang biasanya langsung dibuang,
bisa disulap menjadi lukisan karya seni yang sangat indah. Ya, seperti yang dilakukan pemuda di Kota Blitar, Jawa Timur yang berhasil membuat seni lukis karikatur wajah dengan menggunakan ampas kopi sebagai pengganti cat air. Daripada penasaran, langsung saja ini dia liputannya. Lukisan wajah yang indah dan menawan ini bukan dibuat menggunakan cat air, bukan juga cat akrilik, tapi menggunakan bubuk sisa kopi yang sudah diseduh atau biasa disebut ampas kopi. Di tangan kreatif, siapa sangka ampas kopi yang biasanya dianggap sampah bisa dikreasikan menjadi karya bernilai seni tinggi. Lukisan dari ampas kopi ini juga tak kalah indahnya dari lukisan lain yang umumnya menggunakan cat air. Sosok kreatif di balik lukisan dari ampas kopi ini adalah Rama Faesananda. Sejak beberapa tahun terakhir, Nanda menuangkan ekspresi seninya di atas kertas dan kanvas dengan menggunakan ampas kopi sebagai pewarna. Teknik melukis dengan kopi ini bisa menggunakan ampas sisa endapan kopi atau bisa juga menggunakan air kopi yang kental. Butuh keterampilan dan keuletan saat meracik ampas kopi menjadi pengganti cat untuk melukis. Tema tokoh nasional dan para ulama menjadi pilihan Nanda di setiap lukisan yang dibuatnya dengan menggunakan ampas kopi. Hasil karyanya memiliki kekuatan karakter dalam setiap tokoh yang dimunculkan. Ide melukis menggunakan ampas kopi ini bermula saat Nanda bekerja di kedai kopi. Melihat ampas kopi yang dibuang begitu saja setelah diminum, ia terinspirasi untuk memanfaatkannya sebagai bahan dasar untuk melukis. Untuk idenya itu berawal saya menjadi karyawan di angkringan kopi, ya. Dari situ saya menyisihkan ampas kopi dari pembeli dan saya manfaatkan untuk menggambar, ya. Yang tadinya saya terinspirasi dari Tulungagung, dari rokok itu diukir ya pakai ampas kopi. Nah dari situ saya inspirasi datang ingin menggambar realistis ini mas, ya seperti ini. Ya, saya jadikan realistis seperti ini. Ya, ini dari ampas kopi dan tidak ada campuran lem. Ini saya menggunakan ampas kopi dan untuk tekniknya saya menggunakan tusuk gigi. Hasil karya Nanda cukup diminati. Banyak pembeli dari berbagai daerah yang memesan untuk dibuatkan lukisan dari ampas kopi. Rama Faesananda membuktikan kreativitas memang tiada batas. Keren dan sangat inspiratif. Di tangan seseorang yang kreatif, ampas kopi ternyata bisa disulap menjadi lukisan karya seni yang sangat indah. Kopi juga ternyata memiliki banyak manfaat lainnya. Berikut ini kami hadirkan fakta menarik tentang kopi.
Pemirsa, pandemi COVID-19 yang masih melanda berdampak terhadap sektor perekonomian termasuk UMKM. Ya, banyak upaya yang dilakukan berbagai pihak untuk selalu mendukung dan juga memajukan UMKM di tanah air. Ya, diantaranya adalah Kementerian BUMN yang memberikan dukungan berupa pelatihan, bantuan pembiayaan, hingga fasilitas pemasaran. Ini dia informasi selengkapnya untuk Anda. Berbagai upaya dilakukan untuk menumbuhkan kembali dan membangkitkan ekonomi di Indonesia di tengah pandemi COVID-19 yang telah melanda selama 2 tahun. Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan Kementerian BUMN mendukung dan mendorong UMKM untuk bangkit dan lebih maju. Dukungan itu diantaranya dalam bentuk bantuan pendampingan, pelatihan, pembinaan, permodalan, hingga akses pemasaran. UMKM telah menjadi salah satu prioritas Kementerian BUMN, terutama di tengah pandemi COVID-19. Terlebih UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia dan berperan besar dalam menopang kedaulatan ekonomi kerakyatan. UMKM menjadi salah satu di antara prioritas yang menjadi perhatian bagi BUMN, terutama selama menghadapi masa pandemi ini. UMKM memiliki porsi yang begitu besar dalam menopang kedaulatan ekonomi kerakyatan. Tercatat hingga tahun 2021 UMKM Indonesia mencapai 64,2 juta dan mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja. Kemajuan UMKM dapat didorong melalui peningkatan nilai produk atau brand lokal dengan mengangkat karya seni budaya atau kreativitas khas bangsa Indonesia. Erick Thohir berharap pelaku UMKM dapat memanfaatkan bantuan pembiayaan untuk menjaga keberlangsungan usaha dan meningkatkan skala usahanya. Pemerintah terus berupaya mendorong sektor UMKM dengan produk lokal unggulan sebagai upaya membentuk ekosistem perekonomian guna mengejar target Indonesia menjadi 4 negara terbesar secara ekonomi di dunia pada tahun 2045. Tercatat hingga tahun 2021 ada sebanyak 64,2 juta UMKM di Indonesia dan mampu menyerap 97% total tenaga kerja. Itu tadi adalah komitmen dan upaya Kementerian BUMN dalam membantu memajukan UMKM di tanah air. Ada sejumlah langkah dan upaya lain yang juga dilakukan pemerintah untuk mendukung kemajuan UMKM Indonesia. Dan berikut informasinya. Demikian Bangga Buatan Indonesia edisi kali ini. Semoga bisa menginspirasi Anda dan juga membangkitkan kecintaan kita terhadap produk lokal buatan UKM dan IKM. Saksikan kembali Bangga Buatan Indonesia persembahan TVRI pekan depan. Maju terus karya anak bangsa, kita bangga Buatan Indonesia. Sampai jumpa.